Nah, dikatakan di sini Qaulal Ghazali wa ghairuhu. Imam Ghazali, begitu juga selainnya Imam Ghazali berkata, innaha tu'lamu fihi bil yaumil awal minasyahri. Imam Ghazali, begitu juga ulama yang pada waktu itu bersamaan dengan Imam Ghazali berkata, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu dapat kita temui dengan cara Ramadan pertama itu nanti jatuhnya pada hari apa? Au yaumas sulasai, atau di situ kok awal Ramadan kok terjadi pada hari Selasa. Awil Jum'ati, atau hari Jumat. Fahiya lailatus sab'in wa isyrina. Ketika awal Ramadan terjadi pada hari Selasa dan hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya itu terjadi pada malam 20. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait junub ya, junub ketika berpuasa, apakah puasanya sah atau tidak ya, silakan dicek di video sebelumnya. Nah, ini kita akan membahas karena ini sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan Mas ya. 10 hari terakhir Ramadan kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Ya, baik Mas Abdullah. Ini kemarin ada yang tanya Mas, untuk tradisi di masyarakat itu kan ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kan banyak yang berlomba-lomba melakukan amaliyah ibadah di malam hari. Nah, apakah hal seperti itu ada dasarnya Mas? Di dalam kitab-kitab apakah ada dasarnya? Dan jika memang ada dasarnya, itu nanti memang di 10 hari terakhir itu apa khusus di malam-malam ganjil aja atau gimana? Oke. Membahas terkait hubungannya dengan Lailatul Qadar, dari 10 hari yang terakhir. Kan masyarakat kan biasanya berlomba-lomba untuk melakukan amaliyah di malam hari ibadah. Oke, akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para pemirsa channel Ngobrol Fikih, pada kesempatan kali ini yang saya hormati, alhamdulillah ada pertanyaan yang sangat menarik sekali. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat kita ketika di bulan Ramadan itu di 10 hari yang terakhir. Ya. Katakanlah di situ 20 sampai habisnya Ramadan ya. Itu tradisi yang berkembang di masyarakat kita, itu banyak orang yang di situ berlomba-lomba malamnya melaksanakan ibadah bertujuan untuk mencari ridhonya Allah, dalam arti juga untuk mencari Lailatul Qadar. Kan seperti itu, untuk mencari Lailatul Qadar. Dan mungkin para pemirsa sendiri juga apakah di desa ini panjenengan ada ataupun tidak, kita juga tidak tahu. Tapi yang berkembang di masyarakat sekeliling kita itu biasanya terjadi seperti itu. Yang menjadi pertanyaan yang masuk itu, apakah di situ memang ada dasarnya? Nah, apakah di situ memang ada dasarnya? Oke. Pada kesempatan malam hari ini akan kita bahas bahwa terkait hubungannya dengan permasalahan menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan, itu memang ada dasarnya. Dasarnya diambilkan dari hadis ini Mas. Hadisnya saya bacakan. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan an Abi Ya'fur an Abi Dhuha an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailatu wa aiqadu ahlahu. Dikatakan di sini, ketika Kanjeng Nabi memasuki 10 hari yang terakhir, Kanjeng Nabi itu melaksanakan syadda mi'zarahu, ngencengi sarungi. Ngenceng sarung itu menunjukkan bagaimana
dia bergegas untuk sesegera mungkin untuk melaksanakan ibadah. Wa ahya lailahu, dan Kanjeng Nabi di waktu malam itu melaksanakan ngurip-ngurip bengi. Jadi melaksanakan berbagai macam ibadah lah. Memang bertujuan untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wa aiqadu ahlahu, tidak cuma Kanjeng Nabi saja, akan tetapi keluarganya di situ juga disuruh untuk bangun, untuk melaksanakan ibadah, menghidupkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Itu memang dasarnya diambilkan dari dasarnya hadis Kanjeng Nabi. Dan hadis ini merupakan hadis riwayat Imam Bukhari, Mas. Ini bisa bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ini. Jadi memang tradisi yang ada yang berkembang di masyarakat kita itu menghidupkan 10 hari malam yang terakhir di bulan Ramadan. Di situ tidak salah, memang di situ ada dasarnya. Setelah itu akan kita perinci lagi. Kita ambilkan kitab, yaitu kitab Bajuri. Di dalam kitab Bajuri, di dalam bab iktikaf itu dikatakan, wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun fi kulli waqtin wa huwa fil ashril awakhir min Ramadan. Seseorang itu disunnahkan untuk melaksanakan iktikaf. Iktikaf itu berhenti atau berdiam diri di dalam masjid. Untuk melaksanakan ibadah dan sebagainya lah. Nah, iktikaf di sini dikatakan di situ seyukianya dikerjakan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu adalah 10 hari yang terakhir. Afdalu minhu fi ghairihi li ajli talabi lailatul qadar. 10 hari yang terakhir di situ kita disuruh untuk beriktikaf, memperbanyak ibadah pada waktu 10 malam hari yang terakhir di bulan Ramadan karena bertujuan untuk mencari lailatul qadar. Wa hiya 'inda Syafi'i, ini merupakan pendapat daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, hadiratun fil ashri awakhir min fi Ramadan faqulu lailatin minhu muhtamilatun laha lakin layal witri arjaha wa arja layal witri lailatul hadi awis salis awil isyrina. Dikatakan di sini dari 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu tadi yang paling bagus menghidupkannya ketika diambil 5, yaitu nanti malam-malam yang ganjil. Malam-malam yang ganjil. Ini sudah mulai mengerucut ini ya. Jadi yang pertama tadi hadis mengatakan di situ bahwa kita disuruh untuk menghidupkan 10 hari yang terakhir. Kemudian ini diperinci lagi agar lebih eksklusif. Maka diambilkan adalah malam-malam yang ganjil. Malam-malam yang ganjil itu berarti malam 21, 23, 25. Oke, seperti itu. Itu malam-malam ganjil. Nah, kemudian kelanjutannya lagi, mungkin ada pertanyaan juga tadi. Ketika seseorang melaksanakan ibadah pada 10 hari yang terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar. Saya dulu seperti ini ada yang bertanya, Mas. Tanya begini. Pak, lah ketika saya itu mau melaksanakan ibadah di waktu malam ganjil di bulan Ramadan, malam 21 sampai 29 itu, kira-kira Lailatul Qadar itu nanti turunnya kapan ya? Kita bertanya seperti itu, Mas. Lebih perinci gitu, lebih perinci. Lebih seperti itu. Kalau itu saya juga penasaran. Penasaran. Kan tidak sedikit banyak dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu jauh lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung kurang lebih sekitar 82 kalau enggak 83 tahun. Ibadah 1 malam, tapi faedahnya sebanding dengan itu. Ya, sebanding lebih usia manusia era sekarang ya, Mas. Iya. Maka Lailatul Qadar ini sebenarnya dulu ada sejarahnya, Mas. Ada sejarahnya. Pada zaman dahulu, di zamannya Kanjeng Nabi itu ada orang yang memang di situ kondisinya sangat kuat sekali. Dia berusaha membela agamanya Gusti Allah, agama Islam. Setiap perang dia siap. Dia itu berjuang memperjuangkan agama Islam itu kurang lebih sekitar 82 sampai 83 tahun. Nah, Kanjeng Nabi pada waktu itu berdoa, Mas. Ya Allah,
berikanlah kemuliaan umatku sebanding dengan kemuliaan orang yang melaksanakan berjihad di agamamu. Dia melaksanakan perang selama kurang lebih sekitar 23 tahun itu tadi. 83 tahun. Jadi orang itu kan berjuang di agama Islam, perang terus itu meluhurkan agama Islam. Itu dia berjuang 83 tahun. Lah Kanjeng Nabi berdoa, dia mempunyai harapan umatnya Nabi Muhammad itu tidak perlu berjuang seperti halnya orang itu yang 83 tahun ini tadi, tapi mau mendapatkan fadilah seperti halnya orang berjuang 83 tahun. Di dalam munajatnya tadi, Kanjeng Nabi mendapatkan jawaban untuk fadilah, mendapatkan fadilah yaitu yang sebanding dengan ibadah orang seperti itu tadi, yaitu akan menerima amalia yang namanya itu malam Lailatul Qadar. Siapa saja yang di situ dapat menemui terhadap malam Lailatul Qadar, maka sebanding dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sebanding dengan melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Bagusnya malam Lailatul Qadar itu sama halnya adalah 1000 bulan. Beribadah 1000 bulan. Bagusnya seperti itu. Nah terusan akan kita perinci lagi. Ketika seseorang melaksanakan malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, kemudian 29. Lah, perinciannya bagaimana? Di Ramadan kali ini tahun 2024, kira-kira nanti Lailatul Qadarnya turun pada waktu malam keberapa? Ini menjadi misteri ya nih. Misteri. Ya. Memang kalau kita melihat kitab Mas, itu banyak sekali rekomendasi-rekomendasi yang mengatakan perincian daripada turunnya malam Lailatul Qadar. Akan tapi pada kesempatan malam hari ini akan kita ambilkan rekomendasi yang sering banyak digunakan oleh para alim ulama, para kiai. Yang paling masyhur dari beberapa sekian pendapat itu. Ini saya ambilkan dari kitab I'anatul Talibin, yaitu halaman 290. Nah, dikatakan di sini Qaulal Ghazali wa ghairuhu. Imam Ghazali, begitu juga selainnya Imam Ghazali berkata, innaha tu'lamu fihi bil yaumil awal minasyahri. Imam Ghazali, begitu juga ulama yang pada waktu itu bersamaan dengan Imam Ghazali berkata, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu dapat kita temui dengan cara Ramadan pertama itu nanti jatuhnya pada hari apa? Ramadan pertama itu jatuhnya pada hari apa? Nah ini dikatakan fa in kana awwaluhu yaumal ahad au yaumal arbi'i fahiya lailatu tis'in wa isyrina. Dikatakan ketika awal Ramadan itu kok terjadi pada hari Ahad maupun hari Rabu, maka nanti Lailatul Qadarnya akan jatuh pada malam 29. Itu ya, di garis bawah itu ya. Jadi ketika awal Ramadan, awal puasa kok jatuh pada hari Ahad maupun hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya itu nanti akan terjadi pada tanggal malam 29. Au yaumal isnaini fahiya lailatu ihda wa isyrina. Ketika kok awal Ramadan di situ kok jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadarnya itu nanti akan terjadi pada malam 21. Au yaumas sulasai, atau di situ kok awal Ramadan kok terjadi pada hari Selasa. Awil Jum'ati, atau hari Jumat, fahiya lailatu sab'in wa isyrina. Ketika awal Ramadan terjadi pada hari Selasa dan hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya itu terjadi pada malam 27. Awil Khamis, atau awalnya Ramadan itu kok terjadi pada waktu hari ini, hari Kamis. Fahiya lailatu khamsin wa isyrina. Maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 25. Au yaumas sabti, ataupun di situ awal Ramadannya kok terjadi pada hari Sabtu, fahiya lailatus salasin wa isyrina. Maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 23. Ya. Pada malam 23.
Nah, rekomendasi ini masih dikuatkan lagi oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Qala Asy-Syekh Abu Hasan wa mungzu balaghtu sinar rijali ma'afatat sunni Lailatul Qadari bihadzil qaidah al-mazkur. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili mengatakan kaidah yang digunakan oleh Imam Ghazali ini tidak pernah meleset pada waktu saya itu masih usia muda sampai tua itu tidak pernah meleset. Dari balik sampai meninggal tidak pernah meleset, tidak pernah meleset. Nah, kaidah tadi yang mengatakan adalah pertamanya adalah Imam Ghazali, kemudian dikuatkan lagi oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Nah, kalau melihat kriteria dari ini, kita perlu menggarisbawahi untuk Ramadan tahun 2024. Ini kemarin itu awalnya Ramadan harinya hari apa? Kalau nggak salah Selasa. Hari Selasa. Kalau hari Selasa, kita mengambil kaidah dikatakan di sini, au yaumas tsulatsai awil jum'ati fahiya lailatu sab'in wa isyrina. Ketika awal Ramadan itu terjadi pada hari Selasa maupun hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya itu nanti insya Allah akan jatuh pada malam 27. Pada malam 27. Ini tadi insya Allah besok itu Lailatul Qadarnya, kalau kita melihat dari rekomendasi berdasarkan rekomendasinya Imam Ghazali yang dikuatkan lagi oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, berarti Lailatul Qadarnya itu nanti akan jatuh pada malam 27. Ini kalau benar Selasa ya ini. Kalau benar Selasa saya agak lupa. Ya Selasa, benar Selasa. Itu Selasa. Jadi malam 27 itu udah mantap itu tadi. Gitu. Tapi yang menjadi garis bawahnya kita, jangan kita terusan malam Selasa nanti malam 27 tok ibadahnya. Iya kan? Karena dapat bocoran. Iya, dapat bocoran terus ibadahnya nanti pengapuran di situ. Cuman malam 27 tok. Iya, betul. Apalagi kalau kamu menjadi imam nanti. Wah, jamaah udah menunggu di masjid, tidur malah 21, 23, 25, 27, 29 kalau sudah ngerti kaidahnya ini tadi, gak nyang. Jangan. Iya. Memang kesunahannya di situ 10 hari terakhir. 10 hari yang terakhir dan malamnya malam ganjil. Iya. Itu memang disunahkan untuk menghidupkan, untuk beribadah, untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah haknya Allah. Kalau kita melihat kaidah memang seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan setiap perkara ketika kita beribadah kepada Allah, maka Allah akan berikan pahala yang lebih, apalagi ini di bulan puasa, di bulan Ramadan seperti itu, Mas. Jadi ini sangat menarik sekali. Karena saya jujur saya baru mendengar kali ini bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa ditebak. Ya, karena yang saya dengar biasanya malam Lailatul Qadar itu bisa ditebak itu hanya ciri-cirinya, Mas. Ciri-ciri malamnya. Kalau untuk menebak harinya itu sebelum masuk ke malamnya itu ditebak harinya itu baru kali ini mendengarnya. Jadi ini ngaji lagi, ya alhamdulillah. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, untuk melakukan ibadah atau amaliyah di 10 hari terakhir Ramadan itu memang ada dasarnya ya. Dan itu memang sahih hadis dari Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, itu pasti sahih dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu memang ada dasarnya dan lebih dikuatkan lagi, dikonkretkan lagi bahwasanya lebih disunahkan 10 hari terakhir dan di malam ganjil. Nah, jika mencari malam Lailatul Qadar, nah ini tadi ada kisi-kisi, ada bocoran. Ketika saya agak lupa tadi, kalau ini khususnya kalau di Ramadan tahun ini karena awal Ramadan itu dimulai hari Selasa. Maka berdasarkan riwayat itu tadi dari Imam Ghazali dan dikuatkan oleh Abu Hasan Asy-Syadzili, itu Ramadan tahun ini akan jatuh, Lailatul Qadarnya akan jatuh di malam 27. Ya. Ini bisa dicatat ya itu. Tapi jangan lupa untuk jangan cuma malam 27 lah nanti, misal ibadahnya itu rajinnya jangan hanya malam 27 saja, tapi saya berharap juga malam 27 lebih ditingkatkan juga boleh ya, Mas. Lebih ditingkatkan lagi. Lebih digiatkan lagi. Tapi ya jangan terus misal jadi imam di masjid ya, Mas. Kan mungkin ada beberapa masjid yang setiap malam itu melaksanakan ibadah. Nah, yang jadi imam di masjid
setelah tahu ini hanya berangkat di malam 27 saja. Makmum kadang juga seperti itu juga jangan sekali. Iya. Nanti kalau yang imamnya berangkat, makmumnya nggak ada juga. Iya. 27 doang. Iya. Ya bagi imam maupun makmum, jadi tetap melaksanakan ibadah di 10 malam hari yang terakhir di bulan Ramadan, malam-malam kan ganjil, walaupun kisi-kisinya sudah kita bocori. Tapi lebih ke imam sih, Mas. Iya. Karena kalau makmum yang saya amati itu kan lebih banyak yang tua. Iya. Jujur kalau di tempat saya lebih banyak yang tua. Dan yang tua itu tidak tahu YouTube. Benar. Jadi mungkin tidak tahu video ini ya. Jadi kalau yang tua tidak tahu YouTube dan tidak tahu kisi-kisi ini ya mungkin akan mengambil semua malam ganjil di bulan Ramadan. Kalau imamnya tahu kemudian tidak berangkat dan makmumnya capek nunggu. Iya. Ya mungkin cukup ya untuk video kita kali ini, dan sudah sangat jelas dan ini sangat luar biasa sekali untuk ilmu yang disampaikan beliau malam ini. Ya ini sangat, menurut saya ilmu yang sangat penting sekali, sangat luar biasa sekali. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Dan sekian dari kami, kurang dalamnya mohon maaf apabila ada kata yang salah dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا